Salam Gracia. Ya, apapun terjadi dalam dunia ini di sekeliling kita tidak akan mampu mengubah grace Tuhan, tidak akan mampu mengubah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu, gracia Tuhan tetap melimpah-limpah sampai pada hari ini. Dan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini itu juga adalah atas seizin Tuhan, dan Tuhan sedang mau mengadakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dengan adanya sesuatu, maka Tuhan adakan sesuatu. Ya, hari ini saya akan lanjutkan pembelajaran kita dari firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Kita fokus hari ini melihat dalam pasal yang ketiga. Saya tidak baca semuanya dalam pasal yang ketiga, tapi kita akan lihat pengalaman kisah pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Kita baca bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 3, 4, dan 5. Di sana dikatakan seperti ini. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Nah, kita melihat di sini ada orang yang sakit, diusung ke dekat bait Allah, mengharapkan sesuatu untuk memperpanjang hidupnya. Dan di sisi lain kita melihat ada Rasul Petrus dan Yohanes yang hendak masuk ke dalam bait Allah. Sebelum masuk ke bait Allah, orang lumpuh itu melihat kepada Petrus. Tentu tangannya berharap sesuatu. Dengan belas kasihan, minta belas kasihan. Tetapi Petrus dan Yohanes melihat orang yang lumpuh itu, dan Petrus berkata, "Lihat kepada kami, lihatlah kepada kami." Menarik pembacaan kita pada hari ini dari ayatnya yang keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Keep your eyes on us. Pandanglah kepada kami. Ya, berangkat dari kata atau kalimat "lihatlah kepada kami", saya sangat kagum dengan perkataan yang keluar dari Rasul Petrus, dan berharap sesungguhnya saya dan saudara mempunyai keberanian yang sama juga berkata kepada orang-orang yang hilir mudik melihat kita, "Look at us. Pandanglah kepada kami, lihatlah kepada kami. Keep your eyes. Matamu melihat kami." Berani gak kita selalu berkata kepada teman-teman, pada tetangga kita, pada orang yang di sekitar kita berkata, "Bro, sis, lihat saya, lihat kami, lihat keluarga kami. Keluarga kami mau memberi kesaksian, mau memberi sesuatu kepada kamu. Lihat kami." Apa yang akan diperlihatkan oleh
Petrus dan Yohanes ketika dia berkata, lihat kepada kami. Saya hanya menyampaikan 3 hal. 3 yang mau ditunjukkan oleh Petrus dan Yohanes kepada orang yang lumpuh. Yang pertama, lihat kepada kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang mencintai rumah Tuhan. Wah, ini menarik. Kami adalah orang-orang yang mencintai rumah Tuhan. Di dalam mencintai rumah Tuhan itu ada unsur kami adalah orang-orang yang hidup dengan doa. Kami adalah orang-orang yang hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. We are depend on God. Kami tergantung kepada Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mempunyai Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang sudah nyata dalam kehadiran Yesus. Dan kami sendiri sudah menyaksikan Putra Tunggal Bapa, Firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Dia yang selama ini kami lihat, kami sebagai muridnya, menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan mata yang buta, membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4, dan menedukkan lautan. Dia menjadikan 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh 5.000 laki-laki saja dihitung. Dia yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Banyak mujizat dilakukan. Lihat pada kami. Kami terhubung dengan Tuhan. Dan sebagai bukti keterhubungan kami dengan Tuhan, kami koneksi dengan Tuhan, maka kami adalah orang-orang yang mencintai rumah Tuhan. Hal yang sama, saudaraku, berani gak kita bilang sama orang di sekitar kita, lihat pada kami. Bahasa Bataknya bilang, berek kami. Kami adalah orang-orang yang cinta rumah Tuhan. Kami adalah orang-orang yang punya persekutuan erat dengan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang selalu siap berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan kami punya jam-jam tertentu untuk memuliakan Tuhan. Ya, sebuah kesaksian yang harus kita tunjukkan kepada dunia sekitar kita yang susah ini. Saudaraku, kita tunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan, mencintai rumah Tuhan. Daud sebagai seorang pribadi yang sangat mencintai rumah Tuhan, dia bilang apa? Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, di pelatarannya, daripada 1000 hari di tempat lain. Cintakan rumah Tuhan menghanguskan jiwa. Apakah saudaraku kita mencintai rumah Tuhan? Apakah kita mau berdoa pada Tuhan? Kita menyampaikan semua apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita sampaikan, selalu terhubung dengan Tuhan. Lihat kami. Kami adalah orang-orang yang cinta rumah Tuhan. Dan kami adalah orang yang selalu terhubung dengan Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yang kedua, Petrus dan Yohanes, secara khusus Petrus berkata, lihat pada kami, pandang pada kami. Apa yang perlu kau pandang dari kami? Pandang kami, kami tidak punya apa yang kau harapkan, tetapi kami punya segala-galanya yang akan menjadi jawaban atas semua yang kau harapkan. Kami tidak punya
tapi kami punya segala-galanya. Ini hebat, ya. Kami nggak punya apa yang diharapkan oleh dunia. Kami tidak punya apa yang kau harapkan. Sedekah, emas dan perak tidak ada pada kami. Pandang pada kami. Tapi apa yang ada pada kami itu yang kami bisa berikan padamu. Ya memang benar. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Dan yang dipunyai oleh Petrus dan Yohanes adalah Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tiap hari engkau, sahabatku, mengharapkan kesembuhan, dan itu tidak lagi kau harapkan. Kau sudah hidup dari kebiasaan lamamu. Kau sudah menerima apa hidupmu dan sudah menjadikan hidupmu itu menjadi sumber kehidupan. Mengharapkan sedekah. Tapi pandang kepada kami. Apa yang mengikat dirimu dan ikatan itu telah menjadi satu dengan dirimu sebagai orang lumpuh, dan itu menjadi alatmu untuk meminta sesuatu. Dan engkau sudah pasrah dengan keadaanmu. Sekarang lihat kepada kami. Kami tidak mempunyai apa yang kau harapkan. Emas dan perak tidak ada pada kami. Tapi yang ada pada kami berikan kepadamu. Demi nama Yesus dari Nazaret, bangkit dan berjalan. Itu yang ada pada Yohanes dan Petrus. Sahabatku, saudara-saudaraku yang saya cintai dalam Tuhan. Ya, kalau kita pikirkan diri kita, ketika kita lihat diri kita, memang kita nggak punya apa-apa. Kita pandang orang lain, kok saya tidak seperti dia ya. Kita pandang sekitar kita, kok saya tidak seperti dia, saya nggak punya harta, tidak punya apa-apa. Ingat ya. Engkau mempunyai segala-galanya. Engkau mempunyai Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, pencipta langit dan bumi. Engkau punya itu, dan engkau dan saya bisa menjadi kesaksian bahwa apa yang diharapkan oleh dunia ini, harta, emas, perak, keuangan, bukan itu semuanya. Yang ada pada kita adalah Yesus Kristus Tuhan, yang termahal dari segalanya. Pencipta emas, pencipta langit dan bumi, pencipta batu-batu berlian, batu-batu mahal, batu-batu mulia. Oh, adalah Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak punya yang kau harapkan, tapi kami mempunyai pencipta langit dan bumi. Itu dahsyat. Hal yang ketiga yang saya temukan dari pembacaan ini, lihat pada kami. Look on us. Pandang kami. Apa itu? Kami adalah orang-orang yang punya belas kasihan, yang bersedia menolongmu. Sekali lagi, kami adalah orang-orang yang punya belas kasihan, yang bersedia menolongmu. Apa yang kami bisa lakukan? Kami mau memberi apa yang ada pada kami kepadamu. Yang kami punya adalah Yesus. Dan Yesus itu ada dalam iman kami, ada dalam hati kami, dalam pikiran kami. Kami yakin dia bisa lakukan. Dan sekarang kami punya kemauan untuk menolongmu. Alkitab berkata, lalu dia memegang tangan kanan orang itu. Demi nama Yesus dari Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu mulai bangkit, berjalan. Dia mulai merasakan ada kekuatan dalam tubuhnya. Otot-otot kakinya mulai berfungsi. Dan dia meloncat-loncat. Dia mengalami kesembuhan. Selama ini dia tidak berharap lagi ada seperti itu. Yang diharapkan hanya uang. Yang diharapkan hanya harta dunia ini. Tapi yang dia tidak pernah harapkan lagi ada pada
Petrus dan Yohanes, yaitu ada pada satu nama, nama Yesus Tuhan kita. Kami siap menolong, kami siap membantu engkau berdiri. Dan kisahnya kita dapat baca dalam Alkitab kita, kitab Kisah Para Rasul. Dan orang itu bangkit, melompat, masuk ke dalam bait Allah. Terjadi keheranan, terjadi ketakjukan. Karena dia berjalan, melompat, kian kemari, sambil memuji Allah. Dia disembuhkan oleh karena tindakan pertolongan dari orang yang mempunyai Tuhan Yesus. Apa yang saya mau simpulkan dari firman Tuhan ini kepada kita sekalian? Nomor satu, bersedialah menampilkan diri kita di masyarakat di mana kita ada. Bersedialah kita berkata, lihat pada kami. Kami adalah orang cinta Tuhan, dan tunjukkan itu. Kemudian, kita memang tidak punya apa-apa, tapi kita punya segala-galanya, yaitu Tuhan Yesus. Dan apa yang kita punya itu, tentu saja bukan untuk diri kita. Kita juga harus bagi kepada orang lain. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Yesus Kristus, aku berikan padamu. Yesus yang bisa mengubah keadaan. Yesus yang bisa menyembuhkan. Dan itu Yesus mau lakukan. Aku topang, aku bangkit dan berjalan. Hal yang sama juga saya bisa sampaikan kepada saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dari mimbar harapan pendeta ini. Mari, apa yang menjadi kesulitan saudara? Apa menjadi pergumulanmu pada hari ini? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku ku sampaikan padamu. Oh, Yesus yang ku percaya, dia masih tetap sama. Dia tidak berubah dulu, sekarang sampai sekarang. Kuasanya tetap berubah. Dia bersedia menolong engkau dan menjaga engkau. Maukah engkau kutopang pada hari ini dengan perkataanmu? Ayo bangkitlah, bangkit. Penyakitmu tidak seberapa dibanding dengan perbuatan Tuhan Yesus. Dia mengasihi saya dan mengasihi saudara. Tuhan pasti sembuhkan. Ayo yang lemah. Sambil saya berdoa, pandang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lihat teman-teman yang sedang melihat tayangan ini pada hari ini dari mimbar harapan pendeta ini. Mereka membutuhkan jamahlah mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus dari Nazaret. Bangkit dan berjalan. Bangkit dan berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong. Apa yang ada padaku sudah kuberikan padamu. Di dalam nama Yesus, terima karena dia segalanya bagi kita. Salam gracia. Saksilah pada orang lain. Tunjukkan pada orang lain apa yang sudah alami. Sampai jumpa dalam episode yang akan datang. Saya Pendeta Yafet. Salam dari mimbar harapan pendeta. Shalom. Salam gracia.